Jadi kalau yang paper saya itu, ini kan temanya tentang disaster. Cuman kalau di judul saya itu tidak ada secara langsung menyebutkan disaster di dalam judul. Tapi di dalam abstrak dan di dalam isi menyinggung terkait dengan disaster. Jadi intinya tidak ada keterkaitan langsung. Nah, apakah nanti di judul itu biar langsung ke skupnya itu harus muncul disaster di dalam judul. Kemudian terkait dengan lokasi. Tadi di materi Bu Misbah menyebutkan bahwa tidak perlu menyebutkan lokasinya itu di mana gitu ya. Nah, sedangkan ini penelitian yang saya lakukan itu di satu wilayah tertentu. Nah, itu seperti apa? Karena setelah saya lihat judul saya itu memang agak lebih panjang gitu ya. Nah, itu triknya seperti apa Bu Misbah dan Pak Adian? Terima kasih. Ya, mangga Bu Misbah dulu. Ibu mohon izin, apakah bisa ditampilkan judulnya seperti apa dari paper yang sudah Ibu buat? Iya Bu, jadi judul saya ini dalam bahasa Indonesia biar saya sendiri mudah. Ibu pakai handphone atau pakai laptop untuk join di Zoom? Pakai laptop Bu. Oke, mungkin bisa share screen ya Pak? Biar bisa terlihat juga oleh yang lain gitu. Perlu share screen ya Bu? Ya, biar bisa dilihat aja sih Bu judulnya gitu. Mohon izin Pak Andian bisa di stop ya. Terima kasih. Nah, jadi kalau judulnya itu perlindungan keragaman hayati melalui optimalisasi Komisi Daerah Sumber Daya Genetik Provinsi Lampung sebagai upaya pelestarian plasma nutfah. Jadi disasternya itu tidak ada di sini, tetapi di sini disaster itu sebagai salah satu akibat hilangnya keragaman hayati itu. Jadi gimana ya? Baik, yang pertama kita mulai dulu dari judul ya Bu ya. Ini kan kalau judulnya sudah ditranslate, maka lebih dari 14 kata ya Bu ya. Ini judulnya belum sesuai yang bahasa Inggris ini, kemarin ada perubahan. Oke, baik, kita pakai yang bahasa Indonesia dulu ya. Iya. Sekitar 17 kata ya Bu ya. Nah, kalau menurut saya mungkin untuk yang tempat, ini nanti bisa saja dimasukkan di bagian metode, kan nanti juga di abstrak kan disebutkan ya. Jadi bisa langsung perlindungan keanekaragaman hayati melalui optimalisasi Komisi Daerah Sumber Daya Genetik sebagai upaya pelestarian plasma nutfah, kan begitu. Jadi Provinsi Lampungnya mungkin itu di skip dulu ya di judul. Nah, kemudian ini yang mau ditonjolkan perlindungan keanekaragaman hayatinya ya Bu ya, atau optimalisasi komisi daerahnya. Optimalisasinya Bu. Oke, kalau optimalisasinya berarti nanti itu yang nanti ditaruh di awal kata. Oh. Jadi sebenarnya ketika kita membuat judul, ibarat kata itu kan di judul itu kan nanti akan muncul ya. Oh, apa sih metode yang kita lakukan, solusi yang kita berikan apa sih, kan begitu ya. Oh, kemudian apa sih tujuannya dari penelitian yang kita lakukan itu kan nampak di judul, kan begitu. Nah, maka ini akan tergantung dari peneliti menyusun kata di awal itu, dia mau menonjolkan apanya. Apakah yang mau dia tonjolkan lebih kepada si tujuan penelitiannya, apakah kemudian yang mau ditonjolkan itu cara atau solusi yang dia tawarkan oleh si peneliti atau yang mana. Nah, maka itu taruhlah di awal kata seperti itu. Makanya tadi saya tanyakan, Ibu mau yang perlindungan kah? Atau mau lebih optimalisasinya kah? Seperti itu. Oh, kalau misalnya memang mau optimalisasi, berarti optimalisasinya nanti taruh di depan. Seperti itu. Nah, kemudian karena ini terkait juga biologi ya, ini sudah ada juga yang menambahkan Pak Imam. Nah, keanekaragaman hayati bisa diringkas katanya dengan biodiversity. Nah, lumayan, 2 kata jadi 1 kata kan. Iya. Begitu Ibu ya. Nah, kalau kemudian terkait dengan disasternya,
apakah kemudian perlu muncul di judul seperti itu ya. Memang harapannya kan kalau bisa begitu. Tapi setidaknya kalau di isi paper itu nanti muncul gitu ya, ya tidak masalah seperti itu Ibu. Oh ya, siap. Terima kasih. Tinggi sama-sama, silahkan Pak Andian untuk ditambahkan. Ya mungkin kalau saran saya sih ya idealnya adalah mengacu dengan skop ya. Jadi misalkan kalau kita ngebahas tentang disaster tadi kata Bu Misbah ya bisa masuk judul. Tapi kalau enggak mungkin Ibu bisa dipertegas di awal. Di introduction-nya itu ngebahas tentang disasternya walaupun itu istilahnya fokus dari bidang Ibu tidak terlalu kuat lah misalkan ngebahas di sana, adalah untuk mempertegas tentang si bidang di proceedingnya ya gitu. Kenapa? Karena kalau conference itu emang dilihat dari sananya gitu si publisher itu. Jadi kalau misalkan Ibu tidak nyinggung, nggak begitu kuat gitu ya ngebahasnya, ya khawatirnya ya tadi di reject itu gitu ya. Oh ini mana ya, padahal ada ngebahasnya tapi kan emang kita tidak kuat di sana gitu. Itu yang saya khawatirkan gitu. Tetapi ya lebih ke arah tip and tricks-nya lah gitu ya. Jadi misalkan Ibu sekarang diakalin misalkan di judul, oh di judul ternyata agak susah, nggak match lah, ya mungkin dipertegas di introduction-nya gitu ya. Terlepas dari kalau metode udah pasti misalkan untuk menguatkan, tetapi di introduction-nya ada tadi kan introduction itu kan minimal tuh maksimalnya 5 part ya. Tadi misalkan pertama adalah latar belakang, kedua adalah misalkan fokus studi. Nah, Ibu fokus studinya kuat juga di sana. Misalkan oh saya ngebahas tentang hayati tetapi tentang kebencanaan, misalkan kalau nanti dia ada gempa gimana misalkan perlindungannya misalkan dan lain-lain misalkan. Nah nanti ditambah lagi dengan peneliti terdahulu yang berhubungan dengan paper Ibu dan ada kaitan dengan disaster, itu lebih kuat lagi gitu. Nah nanti setelah itu baru nanti ditambah lagi Ibu terhadap pentingnya penelitian ini apa novelty-nya gitu, apakah tentang teknik perlindungan sistem proteksinya, apakah misalkan dibikin desain khusus misalkan ya untuk penanganan kebencanaannya misalkan, itu di dalam pentingnya Ibu meneliti di paper Ibu itu. Baru di akhir misalkan dibikin sebuah tujuan dari penelitian ini kayak gimana. Nah sebetulnya diperkuat di sana bisa sih, karena itu poin dari gambar. Sebetulnya introduction dengan abstrak itu pasti nyatu ya, pasti itu harus ada benang merahnya. Kalau hasil pembahasan itu orang udah kebaca, sebetulnya dari introduction itu udah kebaca, oh ini bakal ini sih gitu. Cuman kan dipertegas diuraikannya itu gitu. Kalau saran saya sih gitu mungkin. Terima kasih. Sama tambahan Bu Yustia terkait dengan disaster tadi kan menjadi tujuan akhir ya pada nantinya kan ya. Nah maka nanti di bagian abstrak di akhir itu kan biasa simpulan. Setelah simpulan itu kan nanti apa sih kontribusi penelitian ini. Nah itu nanti bisa Ibu kaitkan dengan disasternya. Begitu pula nanti di bagian simpulan juga seperti itu. Jadi kan apa kontribusi ataupun implikasi dari penelitian ini nanti kaitkan dengan disasternya. Begitu Bu Mika. Terima kasih Bu Misbah. Tanya Pak Dian. Silakan Bu. Terima kasih. Ini masalah abstrak Pak. Tadi yang Bapak contohkan itu kan komponen-komponen abstrak itu adalah hasil penelitian. Saya ingin dijelaskan ketegasan abstrak yang dari ide Pak, bukan dari hasil penelitian. Makasih Pak. Ya Bu, jadi kalau abstrak berdasarkan ide ya itu hampir sama ya yang saya biasa lakukan teliti ya. Jadi itu kategori kayak pionir ya sifat penelitiannya. Jadi emang kita belum ada gitu. Nah ini biasanya contohnya misalkan kita ide misalkan anggaplah Ramadan. Ramadan idealnya dengan apa? Misalkan ngabuburit, bazar Ramadan misalkan ya. Nah itu kan kita muncul idenya, kira-kira apa sih yang harus kita kembangkan dari ide itu. Nah itu resikonya kalau kita berangkat dari ide dalam kategori belum ada bahasannya gitu ya, beda dengan peneliti terdahulu, ya resikonya kita mencari data primer dan sekundernya harus cukup ekstra gitu. Kenapa? Karena kita emang datanya emang sifatnya emang berangkatnya belum ada gitu.
Nah, itu yang harus kita siapkan secara infrastrukturnya gitu. Jangan sampai istilahnya ide kita itu ya cuma pengulangan permasalahan. Misalkan permasalahan yang udah ada kita ulang gitu. Nah, itu yang biasanya banyak yang dialami karena mentok biasanya. Udah bagus idenya, tapi pas finishing touch-nya, pas eksekusinya kacau. Ya, ini bingung nih kira-kira apa ya yang mau dikembangkan karena ternyata saya lihat datanya nggak ada. Misalkan, ternyata sulit ditemukan dan lain-lain. Nah, itu yang harus kita antisipasi kalau menggunakan yang sifatnya ide ya. Ide itu kan emang sifatnya tuh given ya pemberian yang sifatnya mendadak tiba-tiba kepikiran ya kayak mungkin kayak kemarin 2021 itu COVID ya. Orang semua hampir dari 1.000 gitu ya di database Scopus ngebahas COVID ya gitu. Nah, itu kan orang keluar ide itu. Tapi kan mungkin 2021 kan masih lemah datanya ya, masih lemah. Tapi sekarang kan udah banyak gitu. Nah, jadi kalau sifatnya ide emang harus ditunjang dengan data primer dan sekundernya mumpuni gitu. Beda dengan yang kita berdasarkan by research ya. Kalau by research itu kan kita secara sistematikanya tuh udah jelas ya alurnya. Kalau ide itu kan kita emang pemberian dan tiba-tiba ya tadi di luar nalar kita yang kita nggak ada datanya atau tiba-tiba kita dalam perjalanan atau dalam sebuah kegiatan ada ide gitu. Nah, itu yang mungkin sifatnya agak ya bisa menjadi novelty yang bagus tapi dengan eksekusi yang bagus juga gitu. Mengenai metodenya, Pak Dian. Ya tadi kalau misalkan mengenai metode kan yang saya sampaikan kan umum ya, yang dua tadi Ibu tinggal menyocokkan saja ya. Cuman kan metode itu kan sifatnya adalah tools ya Bu ya, tetapi yang pentingnya itu adalah data primer dan sekundernya gitu. Kalau metode itu kan sebetulnya apapun itu mau dia kualitatif, kuantitatif, gabungan, itu kan ada toolsnya ya untuk indikator atau parameter kita dalam menyusun sebuah urutannya gitu kan dari A sampai Z-nya. Tetapi kalau infrastrukturnya tadi misalkan data primer sekundernya tidak mumpuni, ya intinya kan tidak maksimal dalam pengolahan metodenya. Ya ujung-ujungnya kan nanti kita kembali metode dasar lagi gitu. Dan itu tadi ujungnya pengolahan permasalahan yang sama gitu. Nggak ada yang khusus karena kita udah mentok di metode juga ternyata nggak ada datanya. Terus dari segi pengolahan juga ternyata nggak bisa diolah lebih jauh gitu. Nah, itu yang makanya good ide bagus itu harus kita menyiapkan infrastrukturnya dulu karena sifatnya kategori mirip kayak penelitian pionir yang orang belum lakukan kita lakukan gitu. Makasih Pak Dian. Ya, sama-sama Bu. Pak Adian, mohon izin bertanya. Iya Pak, terkait untuk judul yang saya kirimkan ke AIM itu apakah diizinkan untuk meta-analisis ya Pak? Karena saya kan menggunakan data sekunder semua. Matur nuwun. Ya, mungkin silakan bisa Bu Misbah dulu. Oke, baik. Terkait dengan paper yang akan nanti disubmit gitu ya ke Proceeding Terindex Scopus, ini bisa sifatnya kan original artikel, artinya original research yang dia akan mengambil data penelitian. Namun juga bisa Bapak Ibu nanti mengambil yang sifatnya adalah SLR ya, Systematic Literature Review. Dan SLR itu sendiri pun kan ibaratnya banyak ya Bapak Ibu. Ada yang namanya Systematic Literature Review, kemudian ada SLR yang murni, kemudian ada juga yang tidak murni. Kalau tidak murni kan nanti ada lagi macamnya ya. Apakah kemudian bibliometric analysis, ataukah nanti meta analisis dan lain sebagainya. Kalau Ibu tadi ingin meta analisis ya tidak apa-apa seperti itu. Dan ini juga sedikit menambahkan tadi terkait dengan pertanyaannya Bu Nurzana. Kalau terkait dengan ide, ibaratnya kan lebih kepada literatur review ya, seperti itu Bu ya. Nah, maka hampir sama, abstraknya pun juga kurang lebih seperti itu. Mungkin bisa saya contohkan, ini adalah artikel yang saya buat dengan bibliometric analysis. Nah, jadi di sini kita sampaikan saja secara masalahnya apa, kemudian dari latar belakang itu kenapa kita meneliti ini, apa kemudian tujuannya. Nah, paling kan nanti yang di sini yang membedakan, bahwa ini metode yang digunakan adalah bibliometric analysis. Misalnya kalau saya menggunakan POP, Mendeley dan juga Post-Viewer, di mana data yang saya ambil itu metadatanya sekitar 723 artikel pada 5 tahun terakhir. Nah, nanti kan dari hasil
bibliometrik itu apa gitu. Nah, nanti disampaikan di sini, kemudian simpulannya apa begitu. Nah, ini kan juga berupa ide seperti itu, bukan berupa hasil penelitian. Gitu. Itu Ibu semoga bisa dipahami ya. Masih ada Bapak Ibu 5 menit lagi ya. Oke, saya Pak Ari nanya dong. Oke, saya nanya ke dua-duanya ya, ke Bu Misbah maupun Pak Adian, tapi mungkin saya coba share screen aja biar bingungnya ketahuan letaknya di mana gitu. Oke. Iya, jadi salah share-nya saya bukan di sini, sorry. Sebentar. Iya, ini penelitian saya tentang masyarakat seputar tambang. Jadi kalau gap analisisnya udah dapat, jadi ada sekitar 20-an yang saya lihat dari yang most cited gitu ya, yang paling banyak di sitasi orang gitu di Scopus, dan di situ kebanyakan memang cerita tentang kehancuran masyarakat seputar lubang tambang itu pasti dimulai dengan kerusakan alam. Tanah, terutama para petani tanahnya dirusak gitu ya. Nah, kalau gap analisis yang ini tidak mulai dari situ, karena tambang di Kertabuana yang saya teliti ini mulai dari underground. Jadi ketika underground itu di atas nggak ngaruh gitu. Jadi di bawah itu ditambang, sementara di atas itu para petani didampingi dengan benar-benar oleh Departemen Pertanian dan Departemen Transmigrasi sampai wilayah ini jadi lumbung padinya Kutai Kertanegara gitu ya. Nah, jadi gapnya kalau yang fenomenal itu karena pada saat puncak dia jadi lumbung padi itu justru di situ mulai open pit mining gitu, mulai tambang terbuka. Jadi dihancurkan ketika di puncak kira-kira gitu. Nah, yang ingin saya ceritakan di sini ini sebenarnya proses pertama para petani transmigran didatangkan dari Jawa dan Bali, terus kemudian didampingi dengan benar-benar. Jadi seperti gini, pemerintah itu seperti bermuka dua, satu sisi berwajah sangat malaikat ya, dampingi petani sampai di puncak. Pas pada saat di puncak itu ganti muka benar-benar jahat gitu ya, petani dilepas begitu saja. Misalnya kalau dulu itu konflik dengan masyarakat lokal yang mengaku tanahnya itu tanah orang Dayak, itu tanahnya dulu gitu ya, itu selalu petani didampingi, dibela bahwa dulu sudah ada kesepakatan orang Dayak menyerahkan tanah ini dengan kompensasi, artinya itu wilayah sudah clear punya wilayah transmigran. Tapi ketika open pit mining konflik-konflik seperti itu dilepas, transmigran dilepas berkonflik dengan orang lokal, kemudian desakan desakan penyerahan tanah itu juga tidak didampingi. Kalau dulu misalnya kayak ABRI masuk desa itu bantuin bikin parit, bantuin ngusir hama tikus, bantuin kalau ada konflik orang Dayak masuk itu dibelain gitu. Nah, ketika open pit mining itu tentara itu tidak membela siapa-siapa, tapi kalau dianggap ada yang anarkis langsung ditangkap, entah itu dari transmigran, entah dari masyarakat lokal. Jadi ada perbedaan pola yang drastis. Terus kemudian ada dua pola, karena ini transmigran ini kan dari dua wilayah yang berbeda. Satu dari Bali dengan latar belakang budaya Hindu Bali yang ketat dan itu benar-benar diterapkan di wilayah transmigran. Satu dari Lombok yang Muslim. Dan di situ ketemu bahwa resiliensi atau pertahanan mereka kemudian terhadap tambang ini berbeda berdasarkan nilai-nilai budaya itu gitu. Kalau orang Bali itu kemudian terpaksa menjual tanah, dia diberikan tanah lagi, walaupun di tempat lain, bukan di Kertabuana gitu. Nah, kalau orang Lombok di tanahnya lepas, itu dipakai naik haji, berbisnis. Jadi sekarang ini ada perbedaan pola yang sangat kuat gitu ya. Orang Bali itu kehilangan tanah di Kertabuana, tapi punya usaha di tempat lain, punya kebun sawit di tempat lain. Nah, kalau orang Lombok itu dulu dia muncul bisnismen dadakan, muncul haji itu pernah sekali waktu itu 40 orang satu kampung naik haji, itu luar biasa untuk daerah transmigran gitu. Yang biasanya 5 tahun sekali satu orang aja nggak ada gitu. Jadi saya cerita proses hegemoninya yang berubah dan proses cara menghadapi dua tipe transmigran yang berbeda itu. Nah, itu yang merumuskan judulnya itu saya kebingungan ini apa membuat tadi yang kriteria
hanya 14 kata tapi bisa merangkum semua itu. Kemudian di bawah sini juga saya, kalau tadi dikatakan Pak Ari cuma 6 halaman itu sudah termasuk citasi ya Pak Ari? Maksudnya sudah termasuk daftar referensi itu cuma 6 halaman? Sebetulnya bisa lebih Bu, tapi ya jangan terlalu banyak. Iya, itu ini saya bukan di introduction ya, di discussion itu masih bahasa Indonesia. Yang di discussion itu baru dapat segini, ini baru permulaan gitu, dan ini belum mengaitkan dengan literatur terdahulu. Ini sudah 5 halaman, jadi saya mentok di sini. Mohon maaf juga teman-teman di tim belum saya share karena kebingungannya di sini. Harus ada, saya mau cerita proses sekaligus bagaimana perbedaan dua karakter transmigran dengan latar budaya yang berbeda, dan latar budaya itu memang pengaruh kuatnya adalah latar belakang agama, dan agama ini ngaruhnya nanti ke makna terhadap tanah, ikatan terhadap tanah itu ternyata beda banget gitu ya. Kalau orang Hindu itu tanah itu kan dianggap ibu pertiwi, kalau bisa jangan sampai ditukar uang gitu. Jadi kalaupun dijual harus dapat tanah lagi. Nah kalau yang muslim ini mohon maaf ya, kalau muslim itu ya ini dunia ini ya gitulah, itu pinjaman sementara. Kalau kita pergi naik haji insya Allah gitu ya, nilainya itu beda gitu ya. Nilai pandangan terhadap tanah, pandangan terhadap apa yang bermakna itu ngaruh ke pengaruh ke nanti perilaku terhadap tanah, termasuk juga nanti sikap-sikap ketika dapat uang itu beda banget gitu, yang asketis terhadap tanah dan bukan gitu. Nah itu kelihatannya saya kesulitan merangkai semua itu di dalam satu kalimat-kalimat yang dibatasi cuma segitu gitu. Ini cerita proses gitu. Apa caranya ya? Jadi persoalan judul masalah besar juga buat saya. Ini sudah saya ganti berkali-kali, masih belum ngeh kok, rasanya nggak merangkum semua yang ingin saya sampaikan di situ gitu. Oke, terima kasih Bu Misbah dan Pak Adrian. Oke, jadi saya sedikit nyambung ya, nanti biar dilanjutkan. Jadi menurut saya ini saja Bu, kayak poinnya itu yang ingin Ibu ceritakan itu apa, yang nanti kira-kira memang bisa nyerempet ke topik kita gitu. Kalau disasternya itu mungkin kehancuran lingkungan, pertanian, perubahan kualitas tanah, sumber air gitu ya. Jadi kan yang pertama dihancurin pas open pit mining itu kan tanah di bagian atas yang dulunya hutan, dan hutan itu yang membuat di bawah di lembahnya itu